Sebelum kita mulai, cerita tentang Reva mengobati sahabat Anya dan putrinya. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya. Channel cerita roman ini. Bab 499. Saat melihat wanita secantik ini, semua orang hanya memiliki satu pertanyaan di benak mereka. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu cantik di dunia ini? Semua orang seperti tampak menjadi bodoh secara tiba-tiba. Wanita ini berjalan menghampiri sekelompok orang itu sambil tersenyum. Napas semua orang tiba-tiba menjadi lebih cepat dan apa yang dipikirkan oleh semua orang di dalam hatinya saat ini adalah, apakah wanita super cantik ini tertarik pada diri mereka? Di antara mereka semua, yang paling merasa gugup adalah Immanuel. Karena wanita cantik ini langsung berjalan lurus ke arahnya. Si wanita cantik ini berjalan selangkah demi selangkah menghampirinya. Hati Immanuel juga seperti mau terloncat keluar dari tenggorokannya. Saat melihat wanita cantik itu berada di depannya, dia langsung tersenyum, dan tepat ketika dia baru saja akan berbicara kepadanya, tiba-tiba wanita cantik ini langsung melewatinya. Ekspresi Immanuel langsung membeku. Di bawah tatapan takjub semua orang, si wanita cantik ini berjalan menghampiri Reva dengan tersenyum. "Tuan Li, maaf kalau aku telah mengganggu acara makan malammu. Di pihakku semuanya sudah siap. Apa kau bisa datang sekarang?" Semua orang langsung terperangah. Ternyata wanita cantik ini malah menghampiri Reva untuk berbicara. Dia mau mengajak Reva kemana? Bagaimana Reva bisa mengenal wanita cantik seperti dia? Reva tersenyum, "Sepertinya kau sangat terburu-buru. Tidak masalah, kebetulan aku lebih senggang di waktu malam. Ayo kita pergi sekarang." Reva mengembalikan Yuri kepada Herman, lalu mengikuti wanita cantik ini menuju ke Lamborghini-nya di bawah tatapan semua orang. Lalu mereka langsung meninggalkan tempat itu. Di tempat itu masih terjadi keheningan untuk beberapa saat. Immanuel dan yang lainnya benar-benar terdiam seperti batu di tempat itu. Dan pada saat ini, Herman menghampirinya lalu sambil tersenyum dia berkata, "Immanuel, apa kau kenal dengan wanita cantik tadi?" Immanuel tertegun sejenak. Bagaimana mungkin aku kenal dengannya?" Herman mendengus dingin. "Masa sih? Bukannya tadi kau bilang bahwa kalian sangat akrab?" Immanuel tampak tercengang. Kapan aku bilang seperti itu?" Herman berkata, "Bagaimana bisa dibilang kau tidak bilang seperti itu? Bukannya tadi kau bilang akrab dengan Anya?" Dengan terburu-buru Immanuel berkata, "Yang aku katakan itu Anya, aku kan tidak bilang wanita itu." Saat berbicara sampai sini tiba-tiba Immanuel berhenti berbicara dan matanya langsung membelalak dengan lebar. Semua orang yang ada di sekitar mereka langsung menatap Herman. Dan Kristi buru-buru berkata, Kau sedang bicara sembarangan ya? Apa yang tadi itu Anya?" Herman mendengus dingin, "Menurutmu?" Semua orang saling menatap. Tadi Anya baru saja melunasi tagihan biaya makan mereka. Kalau begitu, seharusnya wanita yang super cantik itu pasti Anya Smith. Ternyata Anya bukan membayar tagihan makan itu atas nama Immanuel tetapi atas nama Reva. Kristi masih enggan untuk mengakui, lalu dengan resah dia berkata, "Immanuel, bukannya kau sangat akrab dengan Anya? Wanita itu bahkan tidak mengenalimu tadi. Dia pasti bukan Anya, kan?" Wajah Immanuel langsung memerah, dia langsung menundukkan kepalanya tanpa bisa mengatakan apa-apa lagi. Herman mendengus dingin. Sebenarnya akrab atau tidak, dia sendiri yang paling jelas. Melihat ekspresi Immanuel ini, membuat semua orang langsung bisa menebak apa yang telah terjadi di sini. Kali ini, para bajingan yang ada di hadapannya bahkan menatapnya dengan lebih menghina lagi. Sangat memalukan sekali saat bualan dan tipuanmu langsung ketahuan di tempat itu pada saat itu juga. Wajah Immanuel memucat lalu dengan ekspresi enggan dia menggertakkan giginya dan berkata, "Ini tidak mungkin. Bagaimana Reva bisa kenal dengan Anya? Ini pasti ada sesuatu." Dengan wajah tertekuk Herman berkata, "Mengapa Reva tidak bisa kenal dengannya? Immanuel, apa kau pikir karena dengan kau menjadi ketua kelas pada saat di sekolah dulu, sehingga semua orang di kelas itu levelnya jauh lebih rendah darimu? Kita ini semuanya teman sekelas. Pada saat di sekolah dulu kalau ada sesuatu yang terjadi pun kami tidak akan perhitungan denganmu. Tetapi,
Apa yang kau lakukan sekarang sama sekali tidak menganggap kami sebagai teman-teman sekelasmu. Jadi, jangan salahkan kami karena tidak menganggap rasa persahabatan kita sebagai teman sekelas. Karena, kau sama sekali tidak pantas membahas tentang rasa persahabatan dengan teman sekelas. Setelah mengatakan hal itu, kemudian Herman menggendong Yuri dan langsung pergi bersama Carlos. Immanuel dan yang lainnya tetap tinggal di tempat itu dan mereka berdiri di sana dengan penuh amarah yang tak bisa dilampiaskan. Malam ini, mereka semua telah mengejek Reva tanpa henti. Siapa juga yang bisa menyangka bahwa di antara mereka semua ternyata Reva adalah yang terbaik. Kalau mereka mengetahui hal ini sejak awal, mereka pasti akan memperlakukan Reva dengan baik, sehingga pada saat ini mereka juga bisa mendapatkan beberapa keuntungan darinya, ya kan? Tetapi, penyesalan selalu datang terlambat. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 500. Anya membawa Reva langsung ke vilanya di mana semuanya telah diatur sedemikian rupa. Rumput roh jantung telah ditangani sesuai dengan instruksi yang diberikan Reva. Orang yang Reva minta juga sudah ditemukan oleh Anya. Dia adalah seorang wanita muda yang berusia 20-an. Wanita itu tampak gugup karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tuan Li, menurutmu bagaimana dengan persiapannya ini? Ekspresi Anya tampak sangat gugup. Karena masalah ini terkait dengan hidup dan mati sahabatnya serta putrinya. Reva meliriknya dan langsung memahami perasaannya. Dia mengangguk lalu berkata, tidak masalah. Kau tak perlu gugup. Ini hanya masalah sepele saja. Anya tampak sedikit tenang sekarang tetapi ekspresinya masih terlihat gugup. Selama bertahun-tahun dia selalu berharap bisa menyembuhkan sahabatnya, serta putrinya itu. Dan akhirnya sekarang ketika tiba saatnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup. Reva meminta wanita itu untuk berbaring, lalu memberikan akupuntur melalui pakaiannya. Metode akupuntur seperti ini khasiatnya seperti pengobatan seorang dewa. Pada awalnya wanita ini merasa sangat gugup. Apalagi saat dia melihat Reva mengeluarkan jarum peraknya. Dia tampak gugup sekali hingga berkeringat. Tadinya dia pikir tusukan jarum itu akan sangat menyakitkan. Tetapi pada kenyataannya, saat jarum perak itu menembus tubuhnya, dia hampir sama sekali tidak merasakan apa-apa. Apalagi setelah itu, dengan cepat dia merasa ngantuk dan secara perlahan-lahan dia tertidur. Saat si wanita ini sedang tidur, Reva mengambil rumput roh jantungnya. Sebenarnya rumput roh jantung ini sudah layu, tetapi hanya menggunakan instruksi yang diberikan Reva kepadanya untuk menghidupkan kembali rumput roh jantung itu. Sejujurnya, dari metodenya ini saja sudah membuat Anya sangat yakin kepada Reva. Lalu Reva mengambil rumput roh jantung yang berwarna hijau jamrud itu, lalu dengan perlahan mendekati wajah si wanita itu. Kemudian dia menusukkan jarum peraknya di pipi si wanita itu, lalu wanita itu kemudian secara tak sadar membuka mulutnya. Reva kemudian memasukkan rumput roh jantung itu ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dari tubuhnya, dan meneteskan 2 tetes cairan ke atas rumput roh jantung itu. Setelah itu, dengan kecepatan yang tak bisa dilihat oleh mata telanjang, roh rumput jantung itu meleleh dengan cepat, dan tak lama kemudian langsung menghilang dalam sekejap mata. Dengan lembut Reva memeriksa napas wanita itu lalu mengecek mata si wanita itu lagi kemudian dia mengangguk dan berkata, oke, sudah. Anya tercengang saat melihatnya. Dengan heran dia berkata, begitu saja sudah selesai. Reva berkata, ini baru langkah pertama. Jantungnya ditanam dulu. Setelah beberapa waktu nanti, setelah benih jantungnya berhasil ditanam, baru bisa ditransplantasikan. Oh ya ngomong-ngomong, untuk beberapa waktu ini dia mungkin akan merasa sedikit tidak nyaman, karena dia terlalu banyak energi. Dan ini adalah hal yang wajar. Jadi kau bisa memintanya untuk pergi berolahraga ataupun yang sejenisnya. Dan kegiatan ini sangat baik untuk kondisinya itu. 10 hari kemudian, aku akan datang lagi. Dan pada saat ini aku sudah bisa sepenuhnya menyelamatkan mereka berdua. Anya mengangguk-angguk. Dia mengingat semua ucapan Reva di dalam hatinya. Setelah itu, secara pribadi Anya mengantar Reva pulang ke Rose Garden. Saat turun dari dalam mobil,
Anya menatap Reva dengan ragu-ragu. Sebenarnya dia benar-benar ingin bertanya kepada Reva tentang perasaannya terhadap Nara. Dengan kata lain, Anya ingin bertanya apakah dia masih punya kesempatan. Tetapi dia tidak punya nyali untuk menanyakan hal itu. Meskipun di mata orang lain itu dia bagaikan seorang dewi, tetapi di depan Reva dia merasa kurang percaya diri. Reva tidak langsung pulang ke rumahnya di Rose Garden, tetapi dia pergi ke Lavender Garden yang ada di seberangnya. Dia bertandang ke rumah Herman. Herman sedang duduk dan makan daging asap di ruang tamu. Yuri sudah tidur. Dan saat melihat Reva datang, Herman segera mengambil sebuah kursi dan mempersilahkan Reva duduk. Ayo, sini, sini, baru saja diantar makanannya. Cepat makanlah mumpung masih hangat. Dasar brengsek, tadi itu reuni macam apa? Aku sama sekali belum kenyang. Si Immanuel ini benar-benar bajingan. Pelit sekali dia. Apa saja yang dia pesan itu? Herman memaki sambil bersungut-sungut. Reva terkekeh. Immanuel memang sudah seperti itu sejak di sekolah. Kalau dia merasa kau berfaedah untuknya maka dia pasti akan mendekatimu dan menyanjungmu. Tetapi kalau dia merasa kau tak berguna bagi dirinya maka dia pasti akan langsung menjauh darimu. Malam ini dia juga sudah bisa melihat bahwa Herman tidak mungkin mau membantunya sehingga diam-diam dia meminta para pelayan membatalkan berbagai macam hidangan sehingga semua orang tidak ada yang makan hingga kenyang. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 501. Reva duduk di depan Herman sambil mengunyah setusuk daging asapnya dan minum bir. Dia bertanya tentang kabar Carlos. Tadi sebenarnya Reva berencana untuk mengobrol dengan Carlos, tetapi karena ada begitu banyak orang di lokasi reuni itu, jadi tidak nyaman baginya untuk menanyakan kabar dan ceritanya. Setelah itu Anya yang tiba-tiba datang sehingga Reva sama sekali tidak punya waktu untuk mengobrol dengan Carlos. Herman mengibaskan tangannya dan berkata, Carlos sekarang kabarnya tidak terlalu baik. Penyakit mamanya telah membuat keluarganya menghabiskan terlalu banyak biaya sehingga keluarga mereka berada dalam kesulitan finansial sekarang. Carlos sendiri juga mengalami cedera saat bekerja di luar kota dulu, sehingga dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat lagi sekarang. Akhirnya mau tak mau dia hanya bisa pulang dan membuka toko kecil di depan rumahnya. Dia berusaha untuk mencari nafkah. Reva tidak menyangka kalau Carlos akan jatuh hingga ke titik ini. Dan Carlos juga tak pernah datang mencarinya sekalipun bahkan tak pernah membahas masalah $50.000 itu. Ini artinya Carlos tidak ingin membuat Reva mengkhawatirkannya apalagi membuat Reva merasa bersalah atas masalah $50.000 itu. Dengan rasa pedih di hati Reva bertanya, di mana Carlos sekarang? Herman berkata, dia sudah pulang. Lusa dia akan menikah. Masih ada banyak hal yang harus dibereskan di rumahnya. Reva teringat dengan gadis yang dibawa oleh Carlos tadi, lalu dengan cepat bertanya, dengan gadis yang dibawanya tadi malam itu. Herman langsung mengangguk. Ya benar, katanya gadis ini dulunya tetanggaan dengan Carlos dan mereka tumbuh besar bersama sehingga hubungan mereka sangat baik. Dan ketika Carlos lulus sekolah, mereka langsung bertunangan. Tetapi, karena penyakit mama Carlos akhirnya pernikahan mereka ditunda hingga sekarang. Ngomong-ngomong, gadis itu sangat baik. Setelah Carlos mengalami cedera, dia merasa dirinya sudah tak berguna lagi dan khawatir akan membuat gadis itu menderita di kemudian hari, sehingga dia menulis surat kepadanya untuk memutuskan hubungan mereka berdua. Tetapi, akibatnya gadis itu malah langsung pergi ke lokasi konstruksi tempat Carlos bekerja, dan tidak mau putus dengannya. Serius ya, sekarang sudah tidak banyak gadis yang sikapnya seperti dia. Carlos benar-benar telah menemukan gadis yang baik. Reva mengangguk. Saat makan malam di acara reuni tadi, gadis itu hanya duduk diam di sebelah Carlos, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari awal hingga akhir, dia mengambilkan sayur dan lauk untuk Carlos dengan penuh perhatian. Bahkan berjalan kemana saja pun dia selalu menggenggam lengan Carlos dan memegangi Carlos terus. Gadis seperti itu benar-benar sudah sulit dicari. Dari dalam lubuk hatinya Reva merasa senang untuk Carlos. Apa kau ada waktu besok? Kalau nggak sibuk, kita pergi ke rumahnya untuk membantu. Ujar Reva.
Herman tampak tak berdaya, Reva, tadinya aku juga ingin pergi. Terapi, beberapa waktu ini perusahaan benar-benar sangat sibuk sekali. Setelah kau menang di acara pertemuan pertukaran medis waktu itu, sekarang perusahaan menjadi sangat sibuk sekali. Apa kau tidak dengar semalam? Sekarang perusahaan kita merupakan perusahaan bahan obat terbesar di kota Carson. Besok ada sejumlah besar barang yang akan tiba. Tadi sore waktu aku pulang kerja, Direktur Su mengadakan rapat dan secara khusus dia meminta aku untuk mengawasinya. Direktur Su ingin perusahaan bahan obat ini bisa berkembang dengan baik, dan harapan terbaiknya adalah perusahaan ini bisa go public. Pada saat-saat kritis seperti ini, aku rasa aku benar-benar tidak punya waktu untuk pergi di saat jam kerja. Reva tersenyum lalu berkata, untung yang jadi CEO perusahaan ini adalah kau. Kalau aku yang jadi CEO maka yang sekarang tak punya waktu itu adalah aku. Baiklah, kalau begitu besok aku tidak akan mengajakmu pergi. Dengan getir Herman berkata, aku juga ingin pergi. Waktu kau menikah dulu, aku tidak bisa membantu. Waktu aku menikah, kau juga tidak hadir. Kita bertiga sudah seperti saudara. Sekarang Carlos mau menikah, kalau salah satu dari kita tidak ada juga rasanya tidak pantas. Begini saja, aku akan lihat dulu situasinya seperti apa besok. Dan aku akan segera menyusul setelah semuanya selesai. Pokoknya, apapun yang terjadi lusa aku pasti akan ke sana. Reva mengangguk, tidak masalah. Aku yang pergi juga sama saja. Kemudian keduanya menghabiskan daging asap itu lalu setelah mengobrol sebentar mereka pun bubar. Sampai di rumah Reva melihat Hana dan Hiro sedang duduk di sofa ruang tamu. Saat melihat Reva, Hana langsung menunjukkan tampang belagunya seolah-olah dia sangat bangga karena sudah bisa pulang ke rumah ini lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.